Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ujian tugas akhir pemeranan Pendidikan di luar domisili Institut Seni Indonesia Surakarta, Embrio Institut Seni dan Budaya Indonesia Sulawesi Selatan tahun 2020. Terima kasih kepada dosen pembimbing 1, Bapak Dr. Bagong Pujiono MSN, dan dosen pembimbing 2, Ibu Arianti Sultan MSN, Bapak Tafsir Huda MSN, Dekan Fakultas Seni Pertunjukan Bapak Dr. Sugeng Nugroho SK MHum, serta seluruh jajarannya. Penyaji karya Wahyuni, Prodi Teater, minat pemeranan dengan judul naskah Tolong, karya Nano Liantiano. Sutradara Alifullah, artistik Arya, Rais, Vite, dan Ais, penata lighting Alifullah, penata musik Indah Amalia dan Alifullah. Dokumentasi Debbie, penata kostum dan make up Jumarni, serta konsumsi Salim. Saya Atika, dan saya bukan bintang film. Selamat menyaksikan. Menyambut pagi, memeluk janji, relung hati dipenuhi hangatnya mentari, menimbang cinta, menanti asa, duka marah, tanda tawa, tak akan ku lupa. Rasa syukurku akan hadirmu, dan lelahku kan berlabuh di pelukanmu, dan lelahku kan berlabuh di pelukanmu.
tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Sudah berapa lama saya ada di sini? Tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang? Saya juga tidak tahu. Apa saya ini binatang? Empat dinding ini hanya ada ranjang dan pintu. Bahkan selimut pun tidak ada. Saya tahu tidak mungkin lolos dari ruangan ini jika tidak ada yang sudi menolong. Mustahil saya bisa selamat jika tidak ada mujizat. Mudasir? Kaukah itu Mudasir? Bagaimana caranya kamu masuk kamar ini? Apa kau sudah makan? Makanlah. Saya diberi makan hanya sekali dalam sehari. Minuman dengan termos plastik yang bocor. Saya makan minum dengan piring dan gelas yang kotor. Mudasir! Mudasir! Di mana kamu, Mudasir? Jangan pergi! Jangan tinggalkan saya! Apa saya sudah tidak punya daya tarik lagi? Dulu, kamu sering bilang kalau saya ini cantik. Kecantikan saya alami, tanpa gincu dan dak. Ya, kamu suka saya apa adanya. Saya tahu penyiksaan ini membuat wajah saya sudah tidak secantik dulu lagi. Kalau saja ada cermin di ruangan ini, mungkin saya bisa segera tahu. Bisa saja wajah saya sudah seperti lap kotor, pacin dan tidak enak dipandang. Bikin cici ya, Mudasir. Tapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir batin kan? Kamu tidak hanya menikahi wajah saya saja kan? Kalau memang benar kamu ada di sini, tolonglah saya.
keluarkan saya dari sekapan ini. Lalu kita pulang kampung bersama-sama. Ya, kita pulang kampung, Mudasir. Pulang kampung. Tidak guna melapor kepada polisi Raja Diraja. Tidak guna melapor kepada Menteri Tenaga Kerja. Kita ini warga negara Indonesia, bukan negara Malaysia. Beruntunglah mereka yang berasal dari negara Malaysia, karena bahkan presiden mereka pun peduli terhadap warga negaranya. Kita, kalau banyak uang, diperas sampai habis tulang sumsum. Tapi kalau ada musibah, pura-pura tidak tahu. Diabaikan. Sudahlah, Mudasir. Itu kenyataan. Kita ini hanya binatang penghasil devisa negara. Sebutan pahlawan hanya slogan, bukan kenyataan. Hanya hayalan para birokrat yang baru menduduki kursi jabatan agar terlihat bekerja di mata atasan. Mudasir. Berbicara mengenai penanganan kekacauan terhadap TKW seperti saya selalu membuat dada saya sesak seketika. Lebih sesak lagi dada kita ketika mengetahui kenyataan yang terang benderang itu tidak pernah mau diakui sebagai kenyataan. Mengapa? Karena mereka malas menanganinya. Tidak sudi tangan kotor dan energi dihamburkan. Ya, karena tidak ada uang komisi yang berlimpah dalam setiap kasus yang menimpa para TKW. Uang, Mudasir, uang. Tidak ada uang, Mudasir. Lagi pula, perlu kemampuan diplomasi agar pejabat-pejabat kita dihargai oleh diplomasi. Kenyataannya, para pejabat kita lebih sering menjadi bahan tertawaan diplomat asing karena merasa sok pintar tapi bodoh. Akibatnya, kita yang selalu menjadi korban, dikorbankan. Mudasir, di situ kau rupanya. Kemarilah, Mudasir, mendekat agar kita bisa saling menyentuh. Ayolah, Mudasir. Mengapa tetap berdiri di sudut itu? Di sini. Disinilah tempat saya buang air kecil dan buang air besar. Di ruangan ini tidak ada kamar mandi dan WC. Siang terang karena cahaya matahari dan malamnya gelap pekat karena tidak ada cahaya lampu. Entah tadinya kamar ini kamar siapa dan mengapa saya disekap dalam kamar ini. Saya tidak bisa ceritakan dalam surat. Bagaimana bisa menulis surat? Saya tidak punya pulpen, amplop, perangko, dan kertas. Saya tersiksa, Mudasir. Tersiksa. Lalu mengapa kau tidak menolong? Lihat, bekas-bekas luka di sekujur badan. Saya dipukuli, ditendang, ditampar, disetrika. Teriak majikan saya. Kamu itu imbang bangsat, bajingan, maling, pencuri, tidak tahu diri. Saya bukan maling, saya bukan pencuri. Ampun, ampun, Nyonya, ampun.
bisa diperoleh pembuktian. Yang ada hanya ruangan ini, penjara ini. Sesudah dipukuli, kepala saya ditutupi karung, lalu saya diseret. Sudah berapa lama saya ada di sini? Lihat. 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 Luka-luka di sekujur badan sudah mulai mengering. Itu artinya sudah lebih dari saya sebulan di sini. Bagaimana saya bisa bertahan? Mudasir, kamu tidak akan pernah bisa membayangkan perlakuan apa saja yang telah saya terima selama ini. Saya memang lebih pantas disebut anjing. Saya dianggap bukan manusia lagi. Kekuatan hukum nampaknya tidak berdaya dalam hal ini. Sebab aparatnya lebih sering pilih kasih. Mana mungkin mereka membela saya yang anjing. Indon lagi. Saya yang datang hanya untuk merampok uang mereka. Tentulah mereka lebih percaya kepada sesamanya yang sebangsa dan kaya, bukan kepada anjing seperti saya. Tapi Mudasir, demi Tuhan saya bekerja. Saya memperoleh upah karena saya bekerja. Saya bukan pemalas. Saya menyapu, mengepel, mengelap perabotan. Saya memasak, mencuci, mengurus taman. Saya sendirian di rumah sebesar ini. Pekerjaan baru selesai sekitar pukul 9 malam. Itu pun tidak selalu begitu. Jika ada tamu, saya harus melayaninya. Kadang-kadang saya memasak tengah malam. Itu jika para tamu berminat untuk malam. Tidak apa. Saya lakoni dengan gembira dan ikhlas. Saya tahu diri. Sebagai pelayan yang datang dari tanah seberang, saya tidak berani menuntut yang macam-macam. Yang harus saya lakukan adalah bekerja dengan rajin, tidak mengeluh, semua resiko saya terima. Setahun saya terima gaji. Dan kamu tahu sendiri kan, Mudasir, sebagian saya tabung. Dan sebagiannya lagi saya kirim ke kampung. Kontrak kerja saya 5 tahun. Saya bertekad di ujung tahun ke-5 saya
saya akan membawa pulang banyak ringgit supaya kita bisa membeli beberapa petak sawah untuk menjadi modal hidup di masa depan. Pada bulan ke-13, suatu malam, majikan lelaki mendatangi saya. Nampaknya dia mabuk. Waktu itu sekitar pukul 11 malam. Dia masuk kamar, membuka pintu, lalu menatap saya dengan diam. Saya tidak sempat bertanya, lebih tepatnya tidak berani karena terperanjat. Ya, saya tidak sempat bertanya mengapa dia masuk dalam kamar saya. Tetapi sebagai perempuan, naluri saya bilang bahwa ada sesuatu yang tengah menggoda majikan saya itu. Kemudian dia berbaring, menatap saya dengan diam, lalu menyuruh saya agar segera berbaring di sampingnya. Dia melotot dan kembali memberi isyarat dengan tangan agar saya segera berbaring di sampingnya. Saya sudah siaga. Saya siap memukul jika hal itu dia lakukan. Tapi untunglah, hal itu tidak dia lakukan. Dia bangkit, berdiri, berjalan menuju pintu, membuka pintu, menutup pintu dengan keras. Terdengar langkahnya semakin menjauh. Saya bersyukur kepada Tuhan karena hal itu tidak terjadi kepada diri saya. Ya, saya selamat dari perkosaan majikan. Mudasir, saya baru sadar barangkali itulah satu-satunya kesalahan saya, menolak hajat majikan. Itulah makanya kenapa saya ditendangi, dipukuli, disetrika. Penyiksaan memang tidak segera saya alami. Maksud saya, sampai di bulan ke-15, keadaan masih berjalan dengan normal. Tapi di bulan ke-16, majikan lagi mulai mengeluh kehilangan uang. Dan siapa lagi yang dituduh kalau bukan saya? Pelayan yang miskin, indon lagi, setara anjing. Pukulan-pukulan dan tamparan-tamparan saya terima dari banyak majikan. Kadang dari anak lelaki mereka. Saya diam saja dan tentu saya tidak sudi mengaku sebagai pencuri. Jelas, saya bukan pencuri. Saya rajin sembahyang. Saya selalu ingat surga dan neraka. Saya takut dengan hukuman akhirat. Saya juga percaya dengan hukuman sebab akibat.
Pada bulan ke-16 itulah nasib masa depan saya ditentukan. Anak lelaki majikan mengeluh kehilangan uang. Begitu juga dengan anak perempuan mereka. Kali ini jumlahnya banyak. Sayalah itu kambing hitam yang harus menanggung akibatnya. Saya dipukuli bertubi-tubi dengan setrikaan panas. Karena waktu itu saya sedang menyetrika. Tapi ada apa sesungguhnya dengan mereka? Ada apa sesungguhnya dengan majikan saya? Dulu mereka betul-betul saudara serumpun, saling menjaga sopan santun, dan banyak belajar dari kita. Semua tahu, sebagian besar para penjudi datang dari Indonesia. Dan itu artinya, uang yang mengalir berjumlah besar datang dari Indonesia dan untuk membangun negeri jiran. Dalam tempo pendek, mereka menjadi bangsa yang kaya raya. Jadi tidak perlu lagi belajar dari kita. Mereka jauh lebih maju. Tidak puas dengan hal itu, mereka nekat mencuri jenis kesenian flora dan fauna. Semuanya. Dan dengan sangat yakin diakui sebagai milik mereka. Mereka yakin bahwa dengan uang mereka bisa membeli apa saja. Mereka yakin bahwa dengan uang mereka berhak menyiksa siapa saja. Para pekerja yang bekerja untuk mereka layak disiksa jika mereka telah melakukan kesalahan atau tidak sudi menuruti hajat sanak mereka. Mereka tak lagi takut kepada hukum. Bukankah uang mampu membungkam mulut hukum? Bagaimana Mudasir? Benar kan? Uang mampu membungkam mulut hukum kan Mudasir? 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 Mengapa diam saja? Kamu tidak percaya cerita saya? Demi Tuhan, saya masih suci. Tidak ada laki-laki lain yang berani menyentuh kehormatan saya. Dan jika itu terjadi, saya bisa membunuh orang atau bunuh diri. Itu tekad saya. Lelaki satu-satunya bagi saya adalah kamu. Saya tetap setia dan sampai kapanpun akan mempertahankan kesetiaan itu, meskipun harus berkorban nyawa. Percayalah Mudasir, percayalah. Jadi kumohon jangan pergi. Jangan pergi Mudasir. Saya butuh kamu. Nyata atau hanya hayalan itu tidak penting lagi. Saya butuh kamu biarpun kamu tidak nyata. Kamulah satu-satunya harapan. Saya tahu kamu marah karena dulu langsung saya tinggal pergi untuk bekerja di negeri ini. Padahal kita menikah baru 3 bulan. Tapi itulah rencana saya, mengumpulkan modal hidup agar kita tidak sengsara. Berapa gaji paling besar seorang pembantu rumah tangga di Jakarta? Di negeri ini, saya mampu mengait 3 kali lipat dibanding saya bekerja di negeri kita sendiri. Dan itu sangat menggiurkan. Iya, saya tahu. Menggiurkan tapi dengan resiko yang sangat besar. Apalagi perempuan semuda saya yang sering kamu bilang cantik dan menarik. Tapi saya sudah menghitung semua resiko. Saya yakin bisa menahan setiap godaan. Sebesar apapun godaan itu, ajaran agama menjadi pegangan, nasihat orang tua, dan terutama ikrar pernikahan kita. Lakon saya terjadi di dalam dunia nyata, bukan dunia maya, bukan di layar putih. Saya Atika, dan saya bukan bintang film.
Saya rela mati kalau memang saya harus mati. Tetapi sebelum saya mati, saya wajib menceritakan dulu semua peristiwa yang saya alami ini. Entah kepada siapa, ya, kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Saya akan menceritakan sampai rinci, sampai hal-hal paling kecil. Yang salah harus menerima hukuman, kesalahan saya harus dijelaskan. Manusia dilahirkan dengan derajat yang sama. Tidak ada manusia yang berhak menyiksa manusia lain. Nasib manusia tidak bisa ditentukan oleh manusia lain. Saya dianiaya tanpa sebab, tanpa penjelasan. Adilkah itu? Tapi terus terang, saya sudah lelah meminta tolong. Entah sudah berapa ratus kali saya berteriak meminta tolong dan tidak ada yang datang untuk menolong. Apakah ada yang merasa kehilangan saya? Sehari dua hari hilang bisa dimaklumi, tapi sebulan itu bisa saja sudah terjadi pembunuhan. Ya, pembunuhan. Apa yang saya alami ini bukan pembunuhan tubuh, tetapi pembunuhan mental.